mungkin sudah merasakannya terlebih dahulu. PS, tolong beri saya beberapa hadiah gratis. Bab 1272 pembunuhan yang meledak, dalangnya ada di sini. Karena kepribadian Liu Li, dia tidak pernah lupa untuk berpikir bahkan di saat-saat kesedihan atau kegembiraan yang besar. Semakin flamboyan Ye Lang saat ini, semakin dia tidak sabar untuk membunuh alam dewa puncak, yang sangat kontras dengan suasana menyedihkan yang sengaja dia ciptakan sebelumnya. Ye Lang sengaja memancing musuh lebih dalam ke wilayahnya, membiarkan mereka yang berada di puncak alam ilahi mendekatinya. Kalau tidak, dengan kekuatannya, tidak akan terlalu mahal untuk memburu kelima dewa puncak ini. Dalang sebenarnya di balik ini adalah seseorang yang bahkan Ye Lang waspadai. Ye Lang terpaksa membunuh dewa-dewa puncak ini sebelumnya. Kalau tidak, orang-orang kuat dari ras manusia dan kelima ras kemungkinan besar akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Istri guru, jangan khawatir. Guru adalah ahli strategi dan pasti akan mencapai kemenangan akhir. Cu Yuan masih berada agak jauh dari Liu Li, tetapi pandangannya dipenuhi dengan semangat dan keyakinan. Terus terang, putra keberuntungan yang menginspirasi ini sekarang menjadi peniup tanpa otak. Di matanya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh sang guru. Dan tidak ada musuh yang tidak bisa dibunuh oleh sang guru. Jangan panik, jangan lari. Nenek moyang klan Sura dan Piton Langit Biru telah terbunuh, tidak peduli seberapa banyak orang ini meledak, dia pasti kelelahan sekarang, dia hanya menggertak. Kita tidak perlu takut, ayo bertarung bersama. Ketika kupu-kupu emas Void melihat bahwa tiga dewa puncak lainnya mencoba menjauhkan diri darinya, ia berteriak kaget. Melihat Ye Lang bergegas ke arahnya, kulit kepalanya terasa geli. Jika bahkan dia terbunuh, klan kupu-kupu emas Void, yang jumlahnya sudah sedikit, akan musnah sepenuhnya dalam perselisihan antar dunia. Tiga dewa puncak saling memandang dengan bingung. Dewa naga gila sayap besi mendengus dingin, kita berada di puncak alam dewa, mengapa kita harus takut bertarung? Manusia biasa, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Dia hanya bisa menjadi seperti ini, dia mampu membunuh dua dewa puncak, aku khawatir orang ini telah membakar habis semua darah dan energinya, dan sekarang hanyalah sebuah cangkang kosong. Dewa elang pemakan jiwa juga berhenti di jalurnya, dia ketakutan oleh pembunuhan dewa puncak oleh Ye Lang dalam satu pukulan, sekarang berpikir kembali dengan hati-hati, itu memang seperti yang dikatakan naga gila bersayap besi. Jika orang ini benar-benar memiliki kekuatan yang tak tertandingi, mengapa dia bertindak begitu munafik sebelumnya? Ini adalah pertempuran antar bidang, yang menyangkut naik dan turunnya suatu ras. Bagaimana bisa seseorang begitu kekanak-kanakan? Hentikan dia. 10 ekor kalajengking di belakang dewa kalajengking berekor 10 dipenuhi dengan racun mematikan, bahkan mereka yang berada di puncak alam dewa tidak berani menghadapinya secara langsung. Pada saat ini 10 ekor kalajengking itu seperti bilah tajam menusuk ke arah Ye Lang, itu menutupi seluruh langit dan bumi, membungkus Ye Lang dengan erat. Racun mematikan itu mengeluarkan bau amis yang aneh. Jika ada dewa di sini, dia akan menderita kerusakan serius hanya dengan mencium baunya. Bau aneh apa itu? Apakah kamu buang air besar di ekor kalajengking? Ye Lang menutup mulut dan hidungnya. Dan menyapu Halberd of the Plain, memotong kedua ekor kalajengking di depannya, dan dengan cepat bergegas menuju Void Golden Butterfly. Sekarang waktunya sempit dan tugasnya berat, jadi dia tidak bisa mengubah tujuannya sesuka hati. Ini seperti anak jalanan. Jika Anda bertemu anak jalanan yang mencari masalah, bagaimana Anda bisa menakut-nakuti orang-orang itu? Orang biasa bisa mengalahkan 10 orang sekaligus. Jika Anda tidak memiliki kekuatan seperti itu, Anda hanya dapat memilih satu dan memukulinya sampai mati. Asalkan cukup sengit dan brutal. Ini pasti bisa mengejutkan sekelompok orang sehingga tidak ada seorang pun yang berani menjulurkan kepala mereka. Di luar kehampaan ini, ada dalang di balik layar. Dia harus membunuh sebanyak mungkin dewa tingkat puncak sebelum dalang itu bergerak, sehingga mengurangi kesulitan pertempuran selanjutnya untuk Master Tua. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh semua dewa puncak, kita harus mengintimidasi kelompok dewa puncak ini. Ini mencegah orang-orang ini benar-benar melakukan kekerasan terhadap umat manusia sampai hasil pertempuran antara dia dan dalang ditentukan. Dia tidak ingin orang-orang yang dia sayangi terluka oleh alien ini saat dia bertarung dengan dalang di balik layar Nodon. Saya bersedia menyerah, saya menerima pemerintahan umat manusia. Pupil kupu-kupu emas Void bergetar hebat dan dalam sekejap mata. Ye Lang sudah berada di depannya, sosok mungil itu diperbesar berkali-kali lipat di pupil matanya. Manusia ini yang sayapnya bahkan tidak memiliki 1% pun dari pola itu membuatnya sangat ketakutan hingga hati dan jiwanya bergetar. Sudah agak terlambat bagimu untuk menyerah. Ye Lang berakselerasi dan berada di belakang kupu-kupu emas Void dan tombak pesawat bergerak. Sayap raksasa benar-benar terpisah dari tubuh kupu-kupu emas Void. Sayang sekali, darahmu berwarna biru. Dan terlihat beracun. Kalau tidak, pasti cukup enak jika dibuat sate. Ye Lang memegang sayap kupu-kupu emas Void yang lain dengan kedua tangannya. Menjepitkan kakinya di sayap, dan menariknya ke belakang, robek, darah biru berceceran. Sayap yang lain ditarik paksa. Terlebih lagi, sayap-sayap itu menembus jauh ke dalam tubuh kupu-kupu emas Void, tidak seperti membelahnya dengan Halberd of the Planes. Mereka ditarik keluar dengan paksa, mengaduk beberapa organ internal kupu-kupu emas Void menjadi kekacauan. Potongan-potongan besar daging berlemak secara paksa diseret keluar dari tubuh. Adegan itu mengerikan, seseorang di puncak alam ilahi seperti ikan di talenan, tanpa kekuatan untuk melawan. Kau iblis! Aku akan membunuhmu, iblis, raungan menyakitkan dan suara menyedihkan kupu-kupu emas Void bergema di seluruh kehampaan.
Semua alien merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka dari tulang belakang ekor mereka. Melihat senyum yang selalu muncul di wajah Yelang, para alien melihatnya dan merasakan ketakutan di hati mereka. Orang ini adalah iblis. Mereka lebih brutal dan menakutkan daripada ras asing lainnya. Aku benar-benar tidak tahu mengapa dua pria terkuat dari ras manusia memiliki perbedaan kepribadian yang begitu besar. Ketakutan yang dibawa Yelang kepada ras alien ratusan atau ribuan kali lebih kuat daripada ketakutan yang dibawa oleh pendeta Tao tua pria terkuat sebelumnya. Mengapa mereka terlibat dengan iblis ini? Kaulah yang berteriak iblis. Yelang memiliki wajah tegas, tampak sedikit tidak senang. Dia menamparkan wajahnya dengan tangan kirinya. Dan dengan suara bergemuruh kepala kupu-kupu emas void berputar 38.000 kali di lehernya, seluruh lehernya terpuntir menjadi tali rami seperti pretzel dan ditarik hingga ribuan meter yang tidak diketahui jumlahnya. Selain itu tamparan ini dikemas dengan kekuatan tak terbatas yang terus-menerus menghancurkan bagian dalam tubuh kupu-kupu emas void menyebabkan organ internalnya hancur berkeping-keping. Kerusakan yang disebabkan oleh dirinya sendiri membuat kupu-kupu emas void tidak mungkin menyembuhkan dirinya sendiri dalam sekejap mata. Dewa puncak lainnya jatuh, ada 3 dari mereka. 3 dewa puncak telah mati di tangan Yelang. Semua orang yang menyaksikan adegan ini, baik manusia maupun alien, terkejut. Apakah kalian sudah cukup ribut? Sebuah suara keras bergema di kehampaan. Kabut hitam tak berujung dan aneh itu tampak bergelombang dengan gila dari dimensi lain. Di dalam kabut hitam, cakar raksasa tajam, ditandai dengan pola-pola aneh dan dalam yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan tekanan mengerikan yang beberapa kali lebih kuat dari alam ilahi puncak, dan menamparkan ke arah punggung Yelang. Bab 1273 Iblis turun ke aliansi alien. Masih ada yang kuat, ini adalah eksistensi di luar alam ilahi puncak. Kita selamat. Saat Dewa Kalajengking berekor 10 melihat cakar raksasa yang menakutkan muncul, matanya menunjukkan ekstasi. Dia tidak tahu ras apa makhluk menakutkan ini. Tetapi satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa makhluk ini jauh lebih menakutkan daripada mereka yang berada di puncak alam ilahi. Dia adalah satu-satunya yang bisa bersaing dengan Yelang dan menilai dari situasi saat ini keberadaan mengerikan ini telah muncul untuk mereka ras alien. Mereka selamat dan akhirnya tidak harus menghadapi iblis manusia ini lagi, entah itu Dewa Kalajengking berekor 10 The Iron Winged Mad Dragon, atau Dewa Elang pemakan Jawa The Soul Devouring Eagle. Godal dari mereka menunjukkan ekstasi di wajah mereka. Mereka hanya berpikir bahwa Yelang adalah orang yang benar-benar melampaui puncak alam ilahi dan dia tidak hanya menggertak. Dia bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Tanpa dukungan, mereka bertiga pasti akan mati di sini. Dalam dibalik ini telah muncul penindasan yang begitu mengerikan, bahkan jika Istana Bingling kami mengerahkan seluruh upaya mereka ke dalamnya, akan sulit untuk menahan kekuatan seperti itu. Liuli mengenakan gaun istana biru mengepalkan tinjunya, matanya penuh ketegangan dan kekhawatiran. Penindasan yang dibawa oleh hanya satu antek jauh melampaui alam ilahi puncak. Apa yang akan terjadi jika ia mengungkapkan wujud aslinya? Nenek moyang ras alien mana ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Ini belum pernah terdengar. Ras seperti ini seharusnya tidak dikenal. Aku khawatir bahwa bahkan gabungan kekuatan 6 dewa puncak dari sebelumnya tidak akan mampu mengimbangi keberadaan yang mengerikan ini. Tuan Muda Ye telah menghadapi musuh yang kuat lagi. Tidak heran dia memancing musuh jauh ke dalam wilayah kita. Ternyata dia ingin menyelamatkan kita dari dihancurkan oleh alam dewa puncak. Dia sedang memikirkan gambaran yang lebih besar. Dewa-dewa dari 5 suku memandangi para antek yang tak berujung dan rasa takut muncul di hati mereka. Hanya Ye Sao yang bisa menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak bisa bersaing. Mungkin Tuan Muda Ye sudah mengantisipasi momen ini, itulah sebabnya dia merekrut 5 suku. Tujuannya bukan untuk bergantung pada mereka untuk menang, tetapi untuk bergantung pada 5 suku ini untuk melawan aliansi alien dan melestarikan vitalitas umat manusia. Terima kasih atas kerja kerasmu, Tuan Ye. Selanjutnya adalah medan pertempuranku. Pendeta Tao tua itu mengayunkan cambuknya dan aura saleh terpancar dari tubuhnya. Bahkan seseorang sekuat guru surgawi tua, pemimpin jalan yang benar, tidak bisa tidak memanggil Yelang dengan sebutan yang penuh hormat. Orang ini tidak berencana untuk meninggalkan medan perang fight. Dia membantu kita membunuh tenaga musuh. Melihat Yelang tidak pergi, Nangong King Tian berseru. Menurutmu siapa dirimu? Beraninya kau berbicara padaku dengan nada seperti itu? Yelang mengangkat tangannya. Dan Halberd of the Plain meledak menjadi cahaya cemerlang, seperti tombak dewa, menusuk ke arah minion. Tanpa menoleh ke belakang. Setelah menyingkirkan Void Golden Butterfly, Yelang bergegas menuju 3 dewa puncak lainnya. Ketiga dewa puncak itu berbalik dan melarikan diri seperti burung ketakutan. Kecepatan alam ilahi puncak sangat mencengangkan sehingga puluhan mil dapat ditempuh dalam sekejap mata. Sayang sekali salah satu dari 3 dewa puncak terluka. Itu adalah Dewa Kalajengking berekor 10. Selamatkan aku di sini, tolong aku. Jangan lari terlalu cepat. Suara Dewa Kalajengking ekor 10 gemetar dan ekor kalajengkingnya seperti baling-baling yang terus bertambah kecepatannya. Namun karena kehilangan 2 ekor kalajengkingnya, ia akhirnya bukan tandingan bagi 2 dewa puncak yang utuh lainnya, dan segera ditangkap oleh Yelang. Kamu pasti buang air besar di ekor kalajengking. Baunya busuk, biar ku bantu selesaikan masalah ini. Yelang mengangkat tangannya, dan aura membunuh tanpa batas mengembun menjadi bilah pedang kehampaan yang tak terhitung jumlahnya, yang terbang keluar dengan cepat menuju 8 ekor kalajengking. Dewa Kalajengking berekor 10.
Jutaan bilah pedang memotong 8 ekor kalajengking dewa kalajengking berekor 10 menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata. Seperti kupu-kupu emas dalam kehampaan, kepala dewa kalajengking berekor 10 ditampar oleh Ye Lang dan berputar ribuan kali. Sayang sekali tubuhnya lebih keras dari besi meteorit dan jauh dari fleksibel seperti kupu-kupu emas Fire. Bahkan sebelum menembus 1.500 putaran, kepalanya sudah jatuh ke dalam kehampaan dan mati di tempat. Larinya cukup cepat. Ye Lang melihat ke kejauhan dan melihat dua dewa puncak melarikan diri ribuan mil jauhnya. Dia mendecakkan bibirnya sedikit dan tidak mengejar mereka lagi. Merasakan keberadaan mengerikan di belakangnya menyerangnya lagi, Halberd of the Planets tidak bisa bertahan terlalu lama. Dia menoleh dan melihat ratusan dewa asing dan miliaran pasukan asing dengan senyum hangat tidak jangan-jangan mendekat ke sini. Lari dia Fall datang di depan Ye Lang. Bahkan mereka yang berada di puncak alam ilahi tidak memiliki kekuatan untuk bersaing apalagi dewa biasa dan pasukan dari jajaran surgawi dan duniawi itu. Hanya dengan satu tatapan dari Ye Lang, semua alien ketakutan dan berhamburan seperti burung dan binatang. Tim yang awalnya tersusun rapi bubar di tempat. Kamu tidak bisa lari, jangan berjuang sia-sia. Ini akan cepat dan aku janji kamu tidak akan merasakan sakitnya selama 3 menit. Saat Ye Lang tertawa, api yang tak berujung berubah menjadi naga api raksasa, membuka mulutnya yang berdarah ke arah pasukan alien. Jutaan, atau bahkan puluhan juta alien, ditelan oleh naga api raksasa dan terus terbakar dalam panas yang membara. Para alien di tingkat bumi hangus menjadi abu di tempat. Mereka yang berada di tingkat Heaven secara bertahap meleleh dalam sepertiga napas dan mereka yang berada di tingkat Demigod masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun, saat mereka melawan, mereka disiksa oleh rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian. Naga api raksasa itu masih membakar, membuat banyak ras alien bergegas ke arah lain. Lalu, ke arah sana ada monster raksasa yang terbentuk dari gelombang besar. Bentuknya seperti paus, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, itu lebih agung dari paus. Itu sebenarnya adalah kun raksasa. Kun raksasa membuka mulutnya, seperti pusaran galaksi biru, dan menelan kelompok besar pasukan alien. Di 4 arah mungkin ada naga api raksasa, seekor kunpeng raksasa. Tubuh bumi yang sebenarnya atau mungkin tanaman merambat tak berujung yang benar-benar menghalangi rute pelarian pasukan alien ke langit. Ada bilah pembunuh di sana yang sejuta kali lebih mengerikan daripada angin badai kehampaan di bawah. Orang yang berdiri di sana adalah iblis itu sendiri. Oh tidak. Aku salah, itu Ye Lang sendiri. Jangan lari, kamu sudah di sini, tinggalkan hadiah untukku sebelum kamu pergi. Kupikir kepalamu cukup bagus, kepala singa rebus pasti lezat. Ye Lang melihat ratusan dewa dengan senyum lembut di wajahnya. Ketika seorang teman datang dari jauh, dia harus dihukum meskipun dia jauh. Dengan lambaian tangannya, Ye Lang menyimpan kepala singa ke dalam ruang sistem. Alam ilahi puncak terlalu jauh, dan butuh waktu untuk mengejar, tetapi seberapa cepat para dewa ini bisa? Dalam 3 napas, Ye Lang membunuh lebih dari 100 dewa. Ketika jumlahnya mendekati 200, cakar raksasa yang menakutkan itu tidak lagi bertarung dengan tombak pesawat, tetapi berbalik dan menamparkan ke arah Liu Li dan lainnya. Itu adalah strategi mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Ye Lang mengutuk dengan marah, menatap tubuh Suragat yang hancur. Memalingkan kepalanya, berbalik dan bergegas menuju cakar raksasa, setelah berkompromi dan berhenti membantai. Sebagai dewa terakhir yang terbunuh, Dewa Asura menolehkan kepalanya yang besar, matanya menjadi bingung dan dia diam-diam berkata dalam hatinya, nenek moyang pelan-pelan, anakmu di sini untuk mencarimu. PS tolong beri aku beberapa hadiah gratis. Bab 1274 dalam 9 Nether. Oh dasar kau bajingan, kau sudah hidup bertahun-tahun dan masih menggunakan cara tercela seperti itu. Bukankah itu sedikit berlebihan? Ye Lang mengulurkan tangannya dan Halberd of the Plane bersinar terang itu secepat lengan dan bergegas menuju tempat Ye Lang berada. The Halberd of the Planets berada di tangannya. Dan seolah-olah dia merasakan darah dan energi Ye Lang yang begitu kuat hingga hampir meluap. Aura lemah menghilang sepenuhnya, dan dia mengubah dirinya dan kembali ke kondisi puncaknya lagi. Hancurkan! Ye Lang meraung dengan marah dan Halberd of the Plane tumbuh puluhan ribu kali, mengaduk kehampaan dan menusuk lurus ke arah cakar raksasa. Bang! Cakar raksasa yang menerobos perbatasan itu pada akhirnya tidak mampu mengerahkan bahkan 1/10 atau 1/20 dari kekuatan keberadaan yang mengerikan itu. Dan dicekik hingga berkeping-keping oleh tombak Ye Lang. Kabut yang telah menyelimuti Taois tua dan yang lainnya menghilang. Semua orang tidak bisa menahan napas lega. Monster apa ini sebenarnya? Dengan kekuatan sebesar itu, satu cakar saja sudah cukup untuk menindas kita sedemikian rupa sehingga kita bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Kita semua akan mati. Terlalu mengerikan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa makhluk yang begitu ganas tersembunyi di dalam kehampaan? 5 suku di alam ilahi berteriak kaget. Punggung mereka sudah basah oleh keringat dingin. Ye Lang mengabaikan seruan para dewa, memandang Liu Li dan gadis-gadis lain, dan dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Aku masih harus berurusan dengan monster itu, jika tidak, dia akan memaksa masuk ke seluruh wilayah dan bertarung di sini yang akan memengaruhi orang-orang tak berdosa. Dia menatap guru surgawi tua lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh. Guru surgawi tua, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Anda bisa menahan 2 master alam dewa puncak yang tersisa. Adapun sisa master alam dewa asing,
Kita bisa menghancurkan mereka dengan jumlah kita ini yang terbaik yang bisa kulakukan. Aku harap kamu tidak terlalu terluka. Dia sudah tahu bahwa keberadaan yang menakutkan ini diam-diam mendambakannya dan semuanya adalah bagian dari rencananya. Sayang sekali dari 6 dewa tingkat puncak hanya 4 yang terbunuh dan 2 sisanya lari lebih cepat dari Jongos. Di puncak alam dewata, umat manusia masih kekurangan 1 orang. Semua ini bergantung pada pendeta Tao Tua. Sejujurnya, pendeta Tao Tua ditakdirkan untuk binasa dalam perkembangan aslinya. Bahkan jika sejarah terulang, dia hanya akan merasa sedih dan tidak akan memiliki terlalu banyak fluktuasi emosional. Tetapi jika guru tua meninggal di kehampaan sebelum dia dan monster itu dapat menentukan pemenang, itu bukanlah situasi yang ingin dia lihat. 2 dewa puncak sudah cukup untuk berhasil membalikkan situasi. Dia tidak ingin Liu Li atau siapapun menderita kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Jangan khawatir. Tuan Ye, saya bisa menghadapi 2 master alam dewa puncak. Maju saja dan lawan mereka. Pendeta Tao Tua itu menenangkan matanya dan menjawab dengan serius. Seolah-olah dia sedang mengeluarkan perintah militer. Dia melirik Namong King Tian, lalu ke Liu Li dan gadis-gadis lainnya, dan tahu apa yang dikhawatirkan Ye Lang. Ye Lang telah memberikan terlalu banyak kontribusi pada situasi keseluruhan. Bahkan jika itu berarti seluruh istana Tianxi akan membayar harga yang sangat mahal, dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang Ye Lang pedulikan menderita kerugian apapun. Ye Lang telah menanggung terlalu banyak untuk istana Tianxi-nya dan sekarang saatnya bagi istana Tianxi-nya untuk membalasnya. Apakah kamu melihat itu? Ini adalah kesempatan bagi klan serigala iblis kita untuk pamer di depan Tuan Ye. Perang ini telah berubah menjadi kekacauan. Dewa-dewa puncak akan ditangani oleh guru surgawi tua, dan dewa-dewa lainnya mengawasi dengan penuh ketamakan. Kita tidak boleh membiarkan dewa-dewa dari ras lain berada dalam jarak 100 mil dari Tuan Muda Ye. Raja Serigala Iblis sedang mengirimkan pesan kepada Pangeran Serigala dan terlebih lagi ke alam ilahi klan Serigala Iblis. Bahkan jika aku mati, aku harus melindungi kekasih Ye Shao. Hanya dengan cara ini Ye Shao dapat mengingat kebaikan klan Serigala Iblis mereka dan mengetahui kesetiaan mereka. Hanya dengan cara ini Ye Shao akan memberikan hadiah besar kepada klan Serigala Iblis. Aku bisa menebak apa yang dikatakan Raja Serigala Iblis tua secara diam-diam. Dengarkan baik-baik, bahkan jika kamu harus menghancurkan diri sendiri, kamu harus menjauh ribuan mil dari wanita-wanita ini. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku tidak akan membiarkan kekasih Tuan Muda Ye terluka sedikit pun. Baik Raja Harimau Api maupun Raja Bunga Matahari Iblis yang mencapai langit memberikan instruksi secara diam-diam. Yi Shen menepuk kepala putrinya, menunjuk ke arah Liu Li, dan mendesak, itu adalah saudara perempuanmu. Kamu harus lebih dekat dengannya di masa depan. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa Liu Li memegang posisi yang sangat tinggi di benak Ye Lang. Berada dalam hubungan baik dengan Liu Li bahkan dapat membawa manfaat lebih dari berada dalam hubungan baik dengan Ye Lang. Tidak ada yang bisa memahami temperamen Ye Lang. Tetapi jika Yi Keer bisa mendapatkan bantuan Liu Li, dia pasti bisa membuatnya berbicara baik tentang Ye Lang dan membujuknya, yang akan membawa manfaat tak terduga. Setelah menginstruksikan alam ilahi klan rubah untuk bertempur di medan pertempuran fight, Ratu Rubah diam-diam berkomunikasi dengan Hu Bingqin, kita tidak boleh ikut serta dalam pertempuran ini jika kita memiliki luka yang tak terhapuskan. Itu dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Bunda Ratu, saya tidak setuju dengan ide Anda. Sekarang jam berapa? Apakah kalian masih seperti anjing? Kalian harus setuju, kita adalah klan rubah, kita adalah rubah. Dan kita tidak ada hubungannya dengan anjing. Selama kita bisa membuat klan rubah naik ke tingkat teratas, kita akan tercatat dalam sejarah klan rubah. Selama Tuan Muda Ye menginginkan. Kita bisa membayar harga berapapun. Melihat orang-orang kuat yang berbisik satu sama lain, Ye Lang menarik pandangannya, melotot samar ke arah aliansi alien. Dan kemudian tanpa melihat ke belakang, dia memegang Halberd of the Planes pada suatu sudut dan bergegas ke langit. Halberd of the Planes membuka sebuah lorong. Ye Lang masuk dan menghilang sepenuhnya, ini adalah ruang kacau yang dipenuhi kabut kacau tebal, dan Anda tidak dapat melihat tangan Anda di depan Anda. Cahaya cemerlang mekar di sekitar Ye Lang, seperti matahari yang terang menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Di hadapannya, ada pilar raksasa yang menopang langit. Hanya satu cabang dari pilar ini sebanding dengan gunung raksasa. Berdiri tepat di depannya, Anda tidak bisa melihat penampakannya yang sebenarnya sama sekali. Ye Lang mundur dengan cepat, tidak tahu berapa ribu mil dia telah mundur sebelum akhirnya melihat penampakan sebenarnya dari keberadaan yang mengerikan ini. Ini adalah kura-kura Tuao, bukan itu salah ini adalah Nine Nether Out tubuhnya sebesar kota raksasa hanya dengan berdiri di sana aura yang dipancarkannya sudah cukup untuk membunuh dewa iblis. Tubuhnya terlalu besar untuk memaksakan seluruh tubuhnya menyeberang ke medan perang kehampaan kalau tidak aku khawatir setengah dari medan perang akan ditempati oleh kura-kura tua itu manusia. Kamu sangat kuat begitu kuat sehingga ini adalah pertama kalinya aku merasa hidupku terancam, aku tidak ingin menjadi musuhmu aku bahkan bisa bersekongkol denganmu. Selama kamu tidak mengganggu Halberd of the Planes di bawah, aku bisa menjanjikanmu umur 10.000 tahun. Jiu Yuo membuka mulutnya perlahan, suaranya berat seperti suara guntur. Pupil matanya yang sebesar gunung berwarna coklat gelap dan menatap Ye Lang dengan tenang. Dia tidak berniat untuk bertarung dengan mereka, dan bahkan ingin bekerja sama dengan mereka, menjanjikan mereka umur 10.000 tahun. Kura-kura berumur 1.000 tahun, kura-kura berumur 10.000 tahun, kau pasti mutan dari kura-kura tua itu, kan? Kura-kura tua biasa dapat hidup ratusan tahun di alam liar. Sudah berapa lama kau hidup sampai tingkat ini? Ye Lang sedikit penasaran dan cukup tertarik pada keberadaan mengerikan di depannya ini.
Bab 1275 motivasi yang tak dapat dijelaskan bertekad untuk membunuh 9 Nether Au kura-kura tua atau apakah itu kura-kura raksasa yang telah melampaui alam ilahi. Dalam kehidupan sebelumnya Ye Lang tidak tahu berapa banyak kura-kura tua yang telah dia makan. Ini adalah hal yang sangat menyegarkan ketika kesehatannya lemah. Dia bergantung pada kura-kura tua untuk mempertahankan tingkat efektivitas tempur tertentu. Benda ini tidak hanya bergizi tetapi juga memiliki efek memperkuat tubuh. Ini adalah hidangan favorit Ye Lang di kehidupan sebelumnya. Sepertinya ada sesuatu yang terungkap, tapi tidak masalah. Gurgle, Ye Lang menatap Nine Nether Au di depannya dan menelan ludahnya. Dia tidak terintimidasi oleh auranya yang mengerikan, tetapi hanya berpikir. Jika kura-kura tua liar sangat bergizi, seberapa efektifkah mutan kura-kura tua yang menakutkan ini yang melampaui alam ilahi? Aku khawatir jika orang biasa menggigitnya, tubuhnya akan meledak karena energi dan darah yang mengerikan. Dia memandang Jiu Yuo, bukan seolah-olah dia sedang melihat musuh, tetapi seolah-olah dia telah melihat obat suci terbaik yang bisa menghidupkan kembali orang mati. 90.000 tahun aku telah hidup selama 90.000 tahun bahkan jika kalian manusia menghabiskan seluruh kekuatan kalian. Rentang hidup kalian hanya 1000 tahun bahkan jika kalian berada dalam kondisi saat ini, mustahil bagi kalian untuk hidup lebih lama dari 10.000 tahun tetapi jika kalian bersedia bergandengan tangan denganku. Aku akan menggunakan esensi darah dari dunia yang tak terhitung jumlahnya untuk memurnikan pil darah hanya akan memungkinkan kalian mencapai tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga akan memungkinkan kalian untuk hidup lebih lama dari 10.000 tahun. Jiu Yuo merasa ada sesuatu yang salah dengan cara Ye Lang memandangnya tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Aku berpikir bahwa mungkin orang-orang kuat ini semua memiliki kepribadian mereka sendiri. 90.000 tahun adalah batasmu. Apakah kamu takut mati? Jadi kamu sengaja membimbing pertempuran pesawat ini secara diam-diam sehingga kamu dapat mengumpulkan esensi dan darah orang-orang kuat dari banyak pesawat, memurnikan pil darah, dan meningkatkan batas umurmu. Ye Lang merasa sangat aneh. Dia hanya mempelajari sebagian dari naskah Ye Qianyu dan tahu sangat sedikit tentang bidang utama. Termasuk Nine Nether Au di depannya, dia hanya tahu keberadaannya tetapi tidak tahu pikirannya. Dia sangat bingung dan berkata, dengan alammu. Kamu dapat membantai bidang satu persatu dan tidak ada ras yang bisa menjadi lawanmu. Mengapa kamu menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk memimpin kedua belah pihak untuk bertarung dan menuai keuntungan? Atau apa? Khawatir bahwa ada makhluk di antara ras yang lebih menakutkan daripada Anda. Terlebih lagi, dengan rentang hidup Anda seharusnya menyadari portal di dalam sekte Tianxi. Karena rentang hidup Anda akan mencapai batasnya, mengapa Anda tidak pergi saja ke alam itu dan mencari terobosan? Mengapa Anda ingin menyebabkan perselisihan di sini? Jiu Yuo memandang Ye Lang seperti manusia memandang semut. Tubuh Ye Lang sangat kecil sehingga dua pupil Jiu Yuo yang sebesar gunung raksasa tertekan ke tengah. Ya, itu sangat mirip dengan mata juling. Dia menjelaskan dengan pelan dan lembut. Ada makna mendalam di balik tindakanku ini. Jika aku melakukannya sendiri, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, pembantaian mengerikan seperti itu akan berdampak besar padaku, dan aku bahkan mungkin menderita serangan balik dan ditindas sampai mati oleh aturan. Adapun portal di rumah Tianxi bintang biru itu cacat. Saluran ruang waktu di sana tidak cukup stabil. Bahkan jika seseorang memiliki keberuntungan besar, dia tidak tahu kenode waktu mana dia akan diteleportasi. Pesawat itu terlalu mengerikan. Ketika hanya satu orang yang muncul, dia menemukan keberadaan saya dan memasang susunan batasan mengerikan di luar bintang biru. Yang bahkan aku tidak bisa menghapusnya hanya setelah berlalunya waktu itu akhirnya menjadi tidak efektif. Jiu Yuo sepertinya mengingat sesuatu dengan ketakutan di pupilnya. Kecuali kursi itu, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dan tidak akan menderita kerugian apapun. Di matanya, yang disebut dewa yang kuat itu selemah semut. Bagaimana mereka bisa menyakitinya? Tetapi jika dia pergi ke alam tertinggi itu, dia khawatir dia bahkan tidak akan hidup sampai batas umurnya dan akan dibunuh oleh keberadaan mengerikan dari alam itu. Untuk banyak alasan, dia benar-benar menyerah pada gagasan untuk pergi ke pesawat tertinggi. Alam apa yang kamu tempati? Ye Lang mendapatkan banyak kata dari mulut Jiu Yuo dan sangat puas. Dia menatap Jiu Yuo dan bertanya dengan rasa ingin tahu lagi. Puncak ke-9 dari alam kemampuan ilahi. Alam kemampuan ilahi puncak yang kamu sebutkan hanya tingkat ke-6 dari alam kemampuan ilahi. Bahkan alam kemampuan ilahi teratas hanya tingkat ke-5 dari alam kemampuan ilahi. Kamu sekarang berada di puncak tingkat ke-7 dari alam kekuatan ilahi. Kamu jauh lebih rendah dariku, tetapi kamu adalah satu-satunya di banyak dunia ini yang mungkin bisa menyakitiku. Jiu Yuo menjawab dengan tenang, tetapi masih mengancam. Kamu harus menerima muka yang kuberikan padamu. Jika tidak, tidak akan sulit bagiku untuk membunuhmu. Oh Han, kura-kura tua, tetapi mulutnya cukup besar. Ye Lang mencibir, tetapi dia mengerti dalam hatinya. Tidak heran celah di alam ilahi begitu besar. Setelah semua keributan ini, ternyata ada 9 tingkat pembagian alam. Sungguh perbedaan yang sangat besar antara tingkat pertama hingga tingkat ke-9 dari alam kekuatan supernatural. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres sebelumnya. Jelas bahwa satu-satunya yang bisa menembus alam ilahi adalah bidang tertinggi. Bagaimana bisa ada keberadaan di luar alam ilahi yang tersembunyi di dalam kehampaan? Setelah semua keributan ini, ternyata semua orang berada di ranah kekuatan supernatural, hanya pada tingkat yang berbeda. Beraninya kau menghinaku? Jiu Yuo meraung marah, melihat niat memberontak Ye Lang. Dia ingin merekrut seseorang untuk menemukan sesama Taois yang bisa membantunya menghabiskan waktu. Aku tidak menyangka orang ini akan begitu bodoh. Kalau begitu, pergilah dan mati. Jiu Yuo mengangkat cakar raksasanya dan menamparkan kepala Ye Lang sekuat tenaga.
Cakar ini lebih dari 10 kali lebih kuat daripada cakar raksasa yang melintasi batas. Aura mengerikan menyebabkan aura kacau bergejolak terus-menerus seperti awan dan kabut yang mengepul dan meledak dengan gila. Potongan-potongan kehampaan meledak dalam sekejap. Cakar raksasa yang bergerak lambat tampak lambat dalam gerakannya, tetapi dalam sekejap mata, jaraknya hanya 100 meter dari Yelang. Desis. Yelang merasakan sensasi geli di kulit kepalanya dan mundur dengan cepat. Cakar raksasa itu jatuh seperti awal dari kekacauan. Cahaya menyilaukan menerangi seluruh kekosongan kacau dengan panas dengan serangan telapak tangan ini bahkan seluruh negara dapat hancur dalam sekejap. Bahkan beberapa bidang kecil tidak dapat menahan pukulan seperti itu, bahkan seseorang sekuat Yelang memiliki darah yang menyembur keluar dari mulutnya saat dia mundur dan dia terluka parah. Kali ini tidak ada penyamaran, aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Ada celah besar antara puncak tingkat ke-7 alam kekuatan supernatural dan puncak tingkat ke-9 alam kekuatan supernatural. Bahkan tubuh emas abadi hampir tidak mampu menahannya. Kamu bukan tandinganku. Jiu Yuo berbicara dengan dingin dengan maksud membunuh dan mengangkat cakarnya lagi, menamparkan ke arah Yelang, ingin sepenuhnya melenyapkan variabel ini. Yelang berdiri diam, tanpa mundur, dan memberikan perintah mati kepada sistem yang masih dalam proses peningkatan. Sistem, tambahkan poin. Tingkatkan keputaran ke-9 dari 9 putaran seni naga surgawi. Jangan bilang padaku kalau aku tidak punya cukup poin penjahat takdir. Aku berutang beberapa dulu. Berikan aku poin gila upgrade semua yang bisa di-upgrade hingga batasnya. Hari ini aku akan membunuh kura-kura tua ini. Sistem, biarkan aku melihat di mana batasmu. Bab 1276 Jiu Yu Aoga sangat ceroboh ding meningkatkan seni naga surgawi 9 putaran ke putaran ke-9 membutuhkan 100. 0,00000 poin dari nilai penjahat takdir ding. Nilai penjahat takdir tuan rumah tidak cukup untuk ditingkatkan upgrade paksa ding. Upgrade gagal ding. Upgrade gagal ding. Upgrade gagal ding. Upgrade berhasil dan upgrade tubuh emas abadi ke tubuh emas abadi ding. Upgrade gagal ding. Upgrade gagal duang. Upgrade berhasil. Yelang yang berdiri di depan Jiu Yuo memiliki aura yang terus meningkat di sekelilingnya dan kekuatannya meningkat pesat seolah-olah dia telah mengonsumsi stimulan pria. Jubahnya berdesir tertiup angin seolah-olah dia berada di daerah badai. Aura mengerikan menyebar dari puncak tingkat ke-7 alam kekuatan supernatural ke puncak tingkat ke-8 alam kekuatan supernatural. Pada saat yang sama, garis-garis hitam yang tidak jelas dan menyilaukan muncul di permukaan kulitnya bersinar terus-menerus dan tampak sangat mengerikan, seolah-olah iblis telah turun ke bumi. Kekuatan fisiknya jauh melampaui tubuh emas abadi dan telah mencapai tingkat tubuh emas kekal dalam sekejap mata. Kekuatan Yelang berubah drastis. Bahkan seseorang sekuat Jiu Yuo menjadi lebih ngeri ketika dia melihat adegan ini dan menatap Yelang yang bahkan lebih kecil dari seekor semut. Pergilah ke neraka. Jiu Yuo sangat marah dan seluruh tubuhnya menghancurkan ke arah tempat Yelang berada. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Hanya dalam beberapa napas, kekuatan Yelang menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Itu benar-benar menjadi ancaman baginya, jika dia diizinkan untuk melakukan teknik rahasianya lagi. Dia mungkin akan mencapai tingkat ke-9 dari alam kekuatan supernatural. Pada saat itu, bahkan dia tidak akan yakin bisa membunuh Yelang. Semua ras yang mengancamnya harus dimusnahkan. Hati Jiu Yuo dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika perutnya muncul dari kehampaan, tampak warna putih menyilaukan, seperti kura-kura tua liar yang sudah dicuci. Tampilannya persis sama, hanya saja fisiknya telah tumbuh ratusan juta kali lipat. Kepala Jiu Yuo menjulur keluar dari cangkangnya dan mendekati Yelang untuk menggigitnya. Snap! Kekosongan dalam radius ratusan mil ditelan oleh mulut berdarah Nine Nether yang terus membesar. Jiu Yuo mengerutkan bibirnya dengan erat dan mencibir dalam hatinya. Begitu kau memasuki perutnya, bahkan jika kau berada di puncak tingkat ke-8 dari alam kekuatan supernatural, kamu akan mati. Tidak hanya tubuhnya mengandung zat asam khusus yang dapat mencerna segalanya, ia juga dapat mengaktifkan racun dan terus-menerus memurnikan makanan. Bahkan seseorang sekuat Yelang harus dieksekusi duang. Tiba-tiba, kepala O9 Nether mulai berayun liar, dan seluruh kepalanya terus bergoyang ke kiri dan ke kanan. Membuat suara berdengung, dan bahkan mata julingnya terguncang ke kedua sisi. Yelang belum mati. Jiu Yuo merasakan sakit yang tajam di kepalanya seolah-olah jarum perak yang tak terhitung jumlahnya menusuk mulutnya. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan meludahkan Yelang. Sialan! Apakah aku memberimu muka? Aku bahkan belum memutuskan apakah akan membuat sup denganmu atau merebusmu, dan kau berani menelanku duluan? Seluruh tubuh Yelang bergetar, menggoyahkan semua cairan yang berantakan, dan menatap Jiu Yuo di depannya dengan marah. Puncak alam supernatural, dia sama sekali tidak peduli. Tidak peduli tindakan Jiu Yuo atau identitasnya, semua itu mengukuhkan takdir pertarungan hidup dan mati dengan Jiu Yuo. Tentu saja, dia tidak ingin membawa Jiu Yuo untuk menyehatkan yin dan memperkuat ginjal. Tetapi hanya karena dia tidak menyukai orang-orang seperti ini yang melakukan hal-hal di belakangnya. Yah, begitulah adanya. Yelang berhasil meyakinkan dirinya sendiri. Mati untukku.
Yelang memegang Halberd of the Planes di tangannya, dan cahayanya bersinar terang seperti matahari yang bersinar, dan dia dengan keras menabrak Nine Nether All. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan bahkan kabut di tanah kacau ini terus-menerus bergulung seperti lautan awan. Dengan setiap tabrakan, kehampaan hancur seperti pecahan kaca, berderak dan menghancurkan tanah yang kacau. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari 3 malam penuh. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit tanpa pemenang yang jelas. Ini adalah pertarungan berdarah. Ini juga tarik ulur. Ini juga perjudian tentang naik turunnya seluruh umat manusia. Yelang telah menghabiskan terlalu banyak energi dalam pertempuran ini. Dia melirik ke bawah dan mendapati bahwa lengan dan kakinya baik-baik saja, dan kepalanya tidak tersentuh oleh 9 Nether All. Tapi ini tidak penting. Yelang membayar terlalu mahal, bahkan sistem terpaksa mati, harga yang sangat besar. Dialah yang memaksa sistem untuk crash yang memungkinkannya meningkatkan 9 transformasi naga surgawi dan tubuh emas abadi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah sistem bah. Itu salah, Yelang yang menggunakan tubuh emas abadi untuk mengalahkan 9 Nether All, yang berada di puncak alam kekuatan supernatural. Jiu Yuo berlumuran darah, dan tawanya di kehampaan menjadi semakin liar, seolah-olah dia sudah gila. Pertahananku tak tertandingi di banyak bidang. Bahkan jika semua dewa berkumpul untuk menyerangku, aku hanya akan berdiri di sana dan tidak melawan. Mereka tidak akan bisa menyakitiku sama sekali. Kamu punya rambut. Yelang menyela pada saat yang tidak tepat. Jiu Yuo menatap Yelang dengan mata julingnya. Dia sangat marah dan sangat murka. Sebelum meninggal, orang ini bahkan menyela kata-kata terakhirnya. Dia mengabaikan Yelang dan terus tertawa. Kamu manusia. Benar-benar luar biasa pertahananmu, bahkan lebih menakutkan daripada milikku. Aku tidak punya keluhan tentang dikalahkan olehmu. Kau memang kuat. Kaulah satu-satunya yang kulihat dalam 90.000 tahun terakhir yang bisa mengalahkan tingkat ke-9 dari alam kekuatan supernatural dengan tingkat ke-8 dari alam kekuatan supernatural. Orang yang begitu kuat secara alami harus bertanggung jawab atas banyak bidang. Jika kau bersedia, aku bersedia mematuhi perintahmu dan menjadi salah satu bawahanmu. Yelang awalnya berpikir bahwa Jiu Yuo ini adalah karakter yang kejam. Bahkan ketika dia akan mati, dia masih bisa mengucapkan kata-kata yang adil dengan saleh. Namun, saat dia mendengarkan, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Apakah orang ini menyesali rentang hidup 90.000 tahun yang panjang? Itu jelas cara berputar-putar untuk mengatasi masalah, berharap untuk memohon belas kasihan dan membiarkannya mengampuni nyawanya. Ini adalah kura-kura tua. Apakah kamu ingin membawanya pulang untuk jalan-jalan? Yelang menatap Jiu Yuo dengan sinis. Aku bersedia menjadi tungganganmu. Aku bisa membawamu menaklukkan banyak sekali dunia. Jiu Yuo terus memberikan penawarannya untuk menunjukkan kesungguhannya. Dia berada di level tertinggi di banyak dunia, dan selama Yelang tidak keluar, dia adalah yang terkuat. Dengan menaklukkan banyak dimensi, Yelang dapat menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Yang paling penting adalah Yelang adalah manusia, dan dia berada di puncak level ke-8 dari alam kekuatan supernatural. Bahkan jika dia menerobos lebih jauh dan melakukan perjalanan melalui berbagai dimensi, masa hidupnya hanya akan beberapa ribu tahun, dan dia masih memiliki lebih dari 10.000 tahun untuk hidup. Benar, Jiu Yuo Alfei telah mencapai batas masa hidupnya. Tetapi dia masih bisa bertahan. Dia hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyerap esensi dan darah dari dimensi yang tak terhitung jumlahnya dan memperpanjang umurnya. Bahkan tanpa pil darah, dia masih bisa bertahan lebih lama dari Yelang. Saat itu, dia masih bisa membantai keturunan Yelang untuk membalas dendam hari ini. Bab 1277 Periksa identitas dengan hati-hati. Kura-kura tua kecil. Kura-kura tua kecil, mata Anda berputar-putar. Apakah Anda takut orang lain tidak tahu apa yang Anda pikirkan? Yelang mencibir, dan Plain Halberd menusuk ke depan, menembus tempurung kura-kura tua yang rusak, dan kemudian menembus keluar dari tempurung kura-kura tua yang rusak. Menusuk jantung Jiu Yuo, memutar dan mengguncang, benar-benar menghancurkan vitalitasnya. Aku tidak bisa menahanmu, sebaiknya kau mati. Jiu Yuo sekali lagi menjadi juling menatap Yelang dengan dendam, memperlihatkan giginya dan berteriak dengan marah. Manusia, bahkan jika kau membunuhku, kau tidak bisa membalikkan keadaan. Kau bertarung denganku selama 3 hari 3 malam, dan 2 dewa puncak dari ras alien yang memimpin pasukan besar sudah cukup untuk memusnahkan ras manusiamu. Halberd of the Plain bersinar terang, terus-menerus menghancurkan vitalitas Nine Nether All. Hanya dalam beberapa tarikan napas, bahkan makhluk kuat seperti 9 Nether All telah mati sepenuhnya dan tidak bisa lagi meraung karena keengganan. Jiu Yuo sudah mati. Setelah disiksa oleh Yelang selama 3 hari 3 malam, dia akhirnya mati. Itu adalah kematian yang tergesa-gesa. Bos utama dari dimensi yang tak terhitung jumlahnya dikalahkan bahkan sebelum pertahanan Yelang bisa ditembus, dan akan menjadi sup kura-kura di atas meja. Ketika Yelang sedang berpikir tentang bagaimana menghadapi 9 Nether All yang berada di puncak alam kekuatan magis, dia tiba-tiba mendengar kata-kata memilukan sebelum kematiannya, dan alisnya berkerut. Dia berkeringat dingin saat itu juga. Dia memang membantai beberapa dewa tingkat puncak dan tingkat biasa dari ras lain sebelum pertempuran berdarah dengan 9 Nether All. Namun, di puncak alam dewata, umat manusia masih lebih lemah daripada aliansi alien. Jika pendeta Tao tua itu ditahan oleh dewa puncak, dewa puncak tambahan dalam aliansi alien akan cukup untuk membalikkan situasi. Semakin Yelang memikirkannya, semakin ngeri perasaannya. Dalam 3 napas, dia menikam tubuh Jiu Yuo dengan 180.000 tombak pesawat.
Dan dia meninggalkan Halberd of the Plain yang terus mencekik tubuh Jiu Yuo. Kemudian dia merobek kehampaan dengan tangan kosong dan melayang menuju medan perang kosong plop-plop. Detak jantung Ye Lang menjadi semakin gelisah, dan bahkan kondisi pikirannya saat ini tidak dapat menenangkan kegembiraan ini. Momen yang menggairahkan ini membuatnya mengepalkan tinjunya. Aku tidak berani berpikir terlalu banyak jika itu Liu Li dan gadis-gadis lain jika terjadi sesuatu pada kakek dan yang lainnya. Bahkan jika dia membantai orang yang tak terhitung jumlahnya di pesawat yang sama setelahnya, itu tidak akan bisa dikembalikan dalam sekejap. Ye Lang akhirnya menyeberang ke medan perang yang kosong. Plop-plop-plop kali ini. Suara gedebuk itu bahkan lebih keras, tetapi itu bukan detak jantung Ye Lang, melainkan suara renyah dari banyak alien di aliansi alien yang berlutut di kehampaan. Lutut mereka menghancurkan angin kencang kehampaan. Bagaimana situasi saat ini? Ye Lang tercengang. Dia benar-benar bingung. Situasi di medan perang kehampaan persis sama seperti ketika dia pergi ke Jiu Yuo sebelumnya. Umat manusia dan aliansi alien menjaga jarak tertentu, dan kedua belah pihak tidak melakukan kontak. Tiba-tiba sebuah ide absurd muncul di benak Ye Lang. Mungkinkah ketika dia merobek kehampaan barusan? Dia secara tidak sengaja membuka terowongan ruang waktu dan melakukan perjalanan waktu. Mungkinkah dia melakukan perjalanan kembali ke 3 hari yang lalu? Sebelum dia bisa sampai pada sebuah kesimpulan, pendeta Tao tua itu sudah tiba di depannya ratusan mil jauhnya. Pendeta Tao tua itu tampak berhati-hati dan bertanya ragu-ragu, Tuan Muda Yedo, apakah Anda masih ingat seikat bunga dafodil yang saya lihat di lautan bunga saat pertama kali bertemu dengan Anda? Tuan Muda Yedo, apakah Anda masih ingat bunga jenis apa itu? Dafodil, bunga apa? Apa kau bercanda? Kau sudah memberiku jawabannya. Tinggal isi jawabannya sesuai pertanyaannya, kan? Pertanyaan sesederhana itu, apa menurutmu dia bodoh? Pendeta Taois tua, mungkinkah otakmu sudah dipatuk elang dan kamu tidak terlalu pintar lagi? Ye Lang memiringkan kepalanya, melihat pendeta Taois tua itu, dan berkata dengan nada menghina, kapan aku pergi mengunjungi lautan bunga bersamamu? Oh, benar. Pendeta Taois tua itu menoleh dan melihat Nangong Qingtian yang telah datang ke sisinya. Dia memberinya pandangan dan berkata, sekarang giliranmu untuk bertanya. Sun Zaku, kakekmu Nangong Qingtian menatap Ye Lang dengan ngeri dan bertanya ragu-ragu, katakan padaku bagaimana kau harus memanggilku. Kakek omong kosong, apa yang kau bicarakan? Ye Lang tampak tegas, agak bingung. Dia berpikir sejenak menatap kedua orang di depannya. Dan berkata dengan aneh, apakah kalian curiga bahwa aku adalah Nine Nether O yang menyamar? Begitu Ye Lang mengatakan ini, pendeta Tao tua dan Nangong Qingtian menyadari ada sesuatu yang salah dan mundur beberapa ratus mil. Semua menatap Ye Lang dengan ngeri, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang hebat. Ini bukan tebakan acak mereka. Saat Ye Lang muncul, seluruh perkemahan manusia siap untuk berteriak dan bersorak, tetapi suara pendeta Tao tua terdengar di telinga semua orang. Ada yang salah dengan Ye Lang ini, kan? Dengan pengingat dari Taois tua, semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Ye Lang. Begitu kuat pada saat ini. Ye Lang beberapa kali lebih kuat daripada saat dia membantai dewa-dewa puncak sebelumnya. Aura ini hanya bisa ditandingi oleh monster yang melintasi batas dan memaksa Ye Lang. Ketika seseorang mencapai alam itu, dia akan berubah menjadi tubuh manusia dan menyamar. Bahkan dengan alam mereka, akan sulit untuk melihat menembusnya. Harus waspada kakek guru tua, aku benar-benar Ye Lang sedikit kewalahan dan harus menjelaskan aku benar-benar aku. Hanya saja aku menembus alam selama pertempuran. Kamu bilang kamu Ye Lang, jadi kamu Ye Lang, bagaimana kamu bisa membuktikannya? Nangong Qingtian berteriak dengan keras. Kepala Liu Li yang telah dilindungi di belakang memiliki senyum lega di wajahnya. Saat dia melihat Ye Lang untuk pertama kalinya, dia sudah yakin. Tepat saat dia akan membuka mulutnya untuk menjelaskan untuk Ye Lang, Ning Qianqian mengangkat tangannya dan membungkamnya. Tuan, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, tetapi kita harus waspada. Ning Qianqian dan Xiao Bingbing saling berpandangan. Seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan melalui kontak mata mereka. Dia mengabaikan halangan para dewa dan memaksa jalan menuju area tempat Ye Lang berada. Qianqian Bingbing, seharusnya kalian bisa mengenaliku, kan? Ye Lang tersenyum dan matanya tampak genit. Luar biasa. Senyum yang unik seperti itu hanya dimiliki oleh Ye Lang. Dia memang pria yang disukai bibiku. Dia benar-benar kuat. Ning Qianqian mengaguminya dalam hati. Tetapi dia tetap tenang di permukaan dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu bilang kamu Ye Lang, jadi kamu adalah Ye Lang. Aku ingat, perhatikan baik-baik untukku dan aku akan percaya padamu, ya tidak seperti tahi lalat Schrödinger di sudut mata saudara perempuan kita. Tahi lalat Ye Lang selalu ada di sana. Xiao Bingbing ikut-ikutan ketika Ye Lang membuka mulutnya, hampir semua wanita kaya yang mengenalnya yakin bahwa itu pasti dia yang asli. Namun demi kepentingan situasi secara keseluruhan, kita tetap harus mengujinya agar kita bisa mengisi pundi-pundi kita. Apakah kau melakukannya dengan sengaja? Ye Lang terlalu malas untuk berdebat. Seluruh tubuhnya bergetar dan pakaiannya menghilang seketika. Pendeta Tao tua itu dengan cepat mengangkat tangannya dan menciptakan penghalang khusus untuknya seketika memisahkan pemandangan di dalam. Aku ingin memverifikasi identitas asli Tuan Ye. Aku juga, senior, pangeran ada di sini. Sejumlah besar ras alien dan manusia berbaris dalam antrean panjang di luar penghalang. Semua orang bergegas untuk melihat sekilas jarumnya. Ketika Ning Qianqian dan Xiao Bingbing bergegas mendekati Ye Lang, mereka tidak dihentikan oleh makhluk suci manapun yang membuktikan identitas Ye Lang.
Anda harus tahu bahwa wanita seperti Liu Li adalah prioritas utama untuk perlindungan oleh umat manusia dan orang-orang kuat dari 5 ras. Jika bukan karena Ye Lang, siapa yang berani menempatkan mereka dalam bahaya? Namun, baik pendeta Tao Tua maupun Namong King